Mereka ini sok sekali. Cuma pangeran terbuang saja. Kita disuruh tunggu sampai selama ini. Gak apa-apa. Pokoknya yang khawatir bukan kita. Katanya stok makanan pasukan sudah menipis. Sudah nggak bisa diabaikan lagi. Kalau para prajurit nggak makan lagi, jangankan pangeran nggak berguna, Paduka pun pasti dihajar. Para hantu kelaparan itu, kalau dia datang. Ayahku sudah menduganya dari awal. Jadi waktu itu pangeran datang ke rumah meminta makanan, kami tawarkan harga 10 kali lipat. Dan tak mau mengalah sedikit pun. Katanya setelah pangeran pulang ke pavilion, dia langsung sakit parah. Sepertinya dia hampir mati karena kesal. Aduh, dulu harga 10 kali lipat, dia nggak mau beli. Sekarang, kita nggak punya makanan murah buat mereka. Yang mulia tiba. Hormat kami yang mulia. Silakan berdiri. Terima kasih yang mulia. Pangeran ini sebetulnya hatinya panik, tapi dia masih pura-pura tenang. Lapor yang mulia. Kami dengar belakangan ini pasukan kekurangan makanan dan hampir memberontak. Apa benar begitu? Dapat kabar dari mana? Prajurit jadi emosional cuma karena cuacanya panas. Soal makanan pasukan sudah aku bereskan. Sudah beres? Mohon izinkan saya bicara jujur. Semua pedagang makanan di sekitar kota bersahabat sama kami turun-temurun. Kini bencana kelaparan di mana-mana. Semua tempat gagal panen. Kami nggak pernah dengar ada makanan yang masuk ke kota. Yang mulia, boleh saya tanya, makanan yang mulia ini jangan-jangan jatuh dari langit ya? Aku sudah bilang, aku punya cara sendiri. Sumber makanan pasukan itu rahasia. Kenapa? Aku harus jelaskan pada kalian. Maaf yang mulia, anakku nggak bermaksud menyinggung, hanya saja kami sebagai warga kota pasir peduli dengan kondisi prajurit. Tentu saja sudah jadi kewajiban kami. Kalau yang mulia menghadapi kesulitan, kenapa nggak bicara terus terang? Nggak perlu disembunyikan. Mungkin kami bisa bantu. Bantu apa? Sebenarnya, belakangan ini keluarga kami dan beberapa pedagang lainnya di kota beli banyak makanan dengan harga tinggi dari wilayah sekitar. Tadinya mau disimpan buat jaga-jaga. Kalau yang mulia butuh, kami pasti akan bantu. Kami bisa menjualnya ke pasukan lebih dulu. Hanya saja... Hanya saja apa? Hanya saja, yang mulia juga tahu situasi saat ini harga makanan terus melonjak. Kami pun sudah beli dengan harga tinggi. Kami nggak mengharapkan untung. Cuma yang mulia juga nggak mau kami rugikan. Baiklah, silakan buka harga. Nggak mahal, cuma 2 kali lipat dari harga awal. 2 kali lipat bukannya itu artinya 20 kali lipat harga awal? Kalian mau merampok ya? Jenderal Pratiwi, apa maksud ucapan Anda? Di saat negeri dalam kesulitan, keluarga kami juga pakai modal buat beli makanan. Anda mau kami nggak dapat untung sepeser pun? Omong kosong. Dasar pedagang licik. Kota lagi dilanda bencana. Kalian gak mau bantu para korban bencana, malah mau cari untung dari bencana. Benar pantas mati. Ucapan jenderal harus ada buktinya. Apa Anda pernah turun langsung cari makanan? Apa Anda tahu seberapa langka makanan di luar sana? Kalau enggak, bagaimana Anda bisa menghina orang tanpa dasar di sini? Kamu cuma cari alasan saja. Pengawal, tangkap para pedagang licik ini. Kamu mau apa? Kamu mau bunuh rakyat dan merampok makanan? Dengar baik-baik, ini adalah masalah besar. Menurut hukum, harus dieksekusi mati. Hentikan. Yang mulia, mereka bilang berniat baik. Sebenarnya cuma demi keinginan sendiri. Saya siap bunuh mereka. Kalau atasan saya marah, itu urusanku sendiri. Gak akan libatkan yang mulia. Sebagai komandan kota pasir, tugasmu melindungi kota dari musuh. Mengorbankan nyawamu hanya karena pedagang licik ini. Apa gunanya? Lagi pula, kalau saat ini musuh menyerang, bagaimana kau menghadapinya? Yang mulia benar. Saya nggak berpikir matang. Hampir membuat kesalahan besar. Pasukan kami nggak kekurangan makanan. Kalian bawa kembali makanannya dan makan saja sendiri. Kamu, yang mulia, pikirkan baik-baik. Kesempatan nggak datang 2 kali. Pengawal, antar tamu keluar. Silakan. Kalau yang mulia nggak mau, kami pun nggak memaksa. Cuma tadi Jenderal Pratiwi bilang kami nggak adil dan memeras rakyat saat bencana. Kami merasa disalahkan. Keluarga Hendra memang cuma pedagang, tapi kami juga tahu urusan negara. Keluarga Hendra bersedia memimpin kerjasama dengan pedagang beras lainnya di kota buat bantu koran bencana. Kalau yang mulia ada waktu dan berminat, boleh hadir. Kalian bisa sebaik itu. Sepertinya Jenderal Pratiwi sudah salah paham sama kami. Kami benar-benar tulus membantu warga korban bencana.
Niatmu sungguh bikin aku senang. Nanti aku akan datang. Kalau begitu, kami pamit dulu. Mohon pamit. Mohon pamit. Yang mulia, apa mereka betulan baik hati? Pedagang licik ini mau kasih bubur gratis. Mana mungkin mereka sebaik itu? Kalau enggak, mana mungkin mereka sebabkan kelaparan ini? Mereka... Hmm? Baik, hamba segera bersiap. Ayah, pangeran itu ternyata keras kepala. Gak mau beli beras kita. Hah, meskipun agak aneh, tapi sudah kuduga. Sepertinya di pasukan memang masih ada sisa stok beras, sehingga mereka belum terdesak. Tapi itu nggak masalah. Sesuai hukum Nusantara, rakyat yang membantu bencana setelah itu bisa jadi menteri keuangan dan dapat setengah dari dana bantuan bencana sebagai hadiahnya. Beras ini mau dijual ke pasukan atau digunakan buat bantuan bencana, kita tetap untung. Tapi kalau di buku kas dipakai sedikit trik. Ayah, hebat. Memang ayah pikirannya matang. Tapi bagaimanapun juga dia adalah pangeran. Apa nggak akan ada masalah kalau seperti itu? Hah, pangeran apa? Cuma seorang pangeran yang sudah dibuang. Sekarang kita bekerja buat pangeran kedua dan Ibu Suri Ayu. Bagi orang lain, makin kita bertindak keras, pangeran kedua dan Ibu Suri makin senang. Asal